Shalom jemaat Tuhan. Puji Tuhan kita boleh beribadah kembali pada hari ini. Kita sangat bersyukur sebab Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Sebelum kita ibadah, mari saya ajak jemaat Tuhan untuk kita sama-sama berdoa, menyerahkan ibadah ini ke dalam Tuhan. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan hari demi hari yang kami rasakan. Dan pada saat hari ini pun kami mau beribadah bagi nama Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai setiap kami, dimanapun kami berada pada saat ini. Urapan Tuhan turun atas kami semua, untuk memberikan kami sukacita, damai sejahtera, dan menguatkan iman kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, lakukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Hey! Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Oh, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, lakukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Oh, oh, oh. Sukacita surga nyata penuhiku. Hey, haleluya. Sukacita memenuhi semua umat Tuhan.
karena kau pelita hidup yang selalu bersinar dalam kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Oh, apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Oh, apapun cerita hidup, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Oh, ku percaya Kau Tuhan atasku, serahkan semua masa depanku. Tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam hidupku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Forever I will sing in Your praises. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing in Your praises. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Jesus, Your will be done. Dan Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Oh, Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Oh, Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Selama ku hidup,
kasih Bapa di sorga, kami sungguh sangat bersyukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk sukacita, untuk damai sejahtera Tuhan yang Tuhan nyatakan pada saat ini atas seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar dalam setiap kehidupan kami. Dan sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, firman yang akan merdekakan setiap kehidupan kami. Kami persiapkan hati kami, telinga kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan berbicaralah kepada kami semua melalui hamba-Mu. Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sehingga setiap perkataan yang dikeluarkan adalah perkataan yang penuh dengan kuasa, sebab diurapi oleh kuasa Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita memperhatikan beberapa pengumuman berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Saya harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat saja. Puji Tuhan kalau sampai saat ini Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, seringkali kita mendengar seseorang mengucapkan salam, shalom kepada orang yang baru dikenalnya atau orang yang baru dijumpainya, pada saudaranya atau kepada temannya. Shalom sendiri berasal dari bahasa Ibrani yang berarti sejahtera. Di Israel ketika seseorang mengatakan shalom kepada seseorang, mereka berharap bahwa orang itu menerima damai sejahtera. Orang itu dilingkupi, orang itu dipenuhi oleh kesejahteraan dan kedamaian. Pada saat penciptaan, Tuhan menciptakan dunia dengan penuh kedamaian. Sampai akhirnya Adam dan Hawa mereka jatuh ke dalam dosa. Pada saat itu dunia berbalik. Keadaan dunia berbalik dari yang penuh dengan sejahtera sekarang menjadi penuh dengan kehancuran. Penuh dengan penderitaan, sakit hati, dendam dan kematian. Setelah sekian lama, akhirnya Allah Bapa mengutus anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus untuk datang kembali ke dunia untuk membawa dan mengembalikan damai sejahtera ke dalam dunia. Kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Situ katakan bahwa sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat ini berbicara tentang nubuatan Nabi Yesaya tentang kedatangan Tuhan Yesus. Dan satu gelar yang Tuhan punya yaitu Raja Damai. Artinya bahwa tidak ada kedamaian di luar Tuhan. Tuhan Yesus adalah sumber kedamaian, sumber sejahtera. Bahkan di akhir pelayanan dari Tuhan Yesus ketika dia sebelum ditangkap, sebelum kematiannya. Dan ketika pada saat dia menyiapkan murid-muridnya
untuk melanjutkan tugasnya di dunia, Tuhan mengatakan kepada murid-muridnya, damai sejahtera kutinggalkan kepadamu. Apa yang aku berikan kepadamu berbeda dengan apa yang diberikan oleh dunia. Tuhan Yesus meninggalkan damai sejahteranya kepada murid-muridnya untuk menyokong usaha mereka melanjutkan penginjilan. Tuhan Yesus tahu bahwa tugas dari murid-muridnya itu tidak mudah, susah, berat. Tapi Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera untuk murid-muridnya, untuk menopang usaha dari murid-muridnya. Demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan yang kita jalani tidak semakin mudah. Tetapi Tuhan berjanji pada kita, Tuhan memberikan damai sejahteranya kepada kita. Supaya kita bisa melakukan tugas kita sebaik-baiknya di dunia. Apa tugas kita? Apa yang harus kita lakukan di dunia? Yaitu meneruskan damai sejahtera yang Tuhan beri kepada dunia. Kita baca di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita menyebut diri kita sebagai anak-anak Allah. Sudahkah kita membawa damai kepada orang-orang lain di sekitar kita? Sudahkah kita membawa damai kepada keluarga kita? Di dalam terjemah Alkitab terjemahan bahasa Inggris, membawa damai disebut sebagai peacemaker. Pembawa damai atau pembuat damai. Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu. Saya percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia, Tuhan tahu. Dan Tuhan ikut campur tangan di dalamnya. Sudah sekian lama, sekitar 2 bulan kita harus tetap berada di rumah. Tetap berada di dalam keluarga kita. Tuhan memberi kesempatan pada kita untuk kita bisa menjadi pembawa damai. Terutama di dalam keluarga kita. Terutama juga buat orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kita bisa membawa damai untuk orang-orang di sekitar kita? Dimulai dari diri kita sendiri. Tuhan Yesus sudah memberikan damai-Nya untuk kita. Miliki itu. Ketika seseorang mempunyai damai sejahtera dari Tuhan. Ketika kita mempunyai damai yang berasal dari Tuhan. Maka kita bisa memberikan damai itu kepada orang lain. Kita bisa menjadi pembawa damai buat orang lain. Bukan hanya kita dilingkupi oleh damai sejahtera Allah. Kita baca ayatnya di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Ketika Tuhan Yesus memberikan damai-Nya untuk kita. Miliki damai itu. Bukan hanya kita memiliki damai itu, tetapi kita membiarkan damai sejahtera Allah itu memerintah di dalam hidup kita, menguasai hidup kita secara keseluruhan. Baru ketika kita memiliki damai, hidup kita ada damai, kita bisa membawa damai itu kepada orang lain. Satu hal yang menarik yang saya temukan di dalam damai sejahtera, yaitu bahwa damai sejahtera tidak dapat dipisahkan dengan kebenaran. Kebenaran dan damai sejahtera, mereka berjalan beriringan. Artinya bahwa di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Kalau tidak ada damai sejahtera, berarti tidak ada kebenaran. Yesaya pasal yang ke-32 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, ketika kita menjadi pelaku-pelaku firman, maka di situ akan timbul damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu akan memberikan ketenangan, kenyamanan bagi kita. Kita ingat ketika peristiwa raja-raja di Israel. Ketika raja-raja di Israel tidak melakukan kehendak Tuhan. Mereka tidak menjauhkan patung-patung berhala. Bahkan mereka menyembah kepada patung-patung berhala itu. Apa yang terjadi? Peperangan, penindasan, penjajahan,
Tuhan kirim semua ke Israel. Tidak ada damai sejahtera. Kalau kita melakukan kebenaran, melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita, ada damai sejahtera di situ. Dan kebenaran-kebenaran apa yang harus kita lakukan supaya damai sejahtera Allah melingkupi hidup kita. Bukan hanya melingkupi diri kita, bukan hanya kita sendiri yang mempunyai damai sejahtera Allah itu. Tetapi kita bisa membagikan damai sejahtera itu kepada orang lain. Kebenaran yang pertama adalah jaga mulut kita. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Dikatakan, di dalam Alkitab tertulis begini, orang yang mau menikmati hidup dan mau mengalami hari-hari yang baik harus menjaga mulutnya supaya tidak membicarakan hal-hal yang jahat dan tidak mengucapkan hal-hal yang dusta. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Hendaklah ia berjuang sungguh-sungguh untuk mendapatkan perdamaian. Siapa yang gak mau menikmati hari-hari yang baik? Siapa yang tidak mau menikmati ketenangan dalam hidupnya? Semua orang pasti mau dan semua orang pasti mencari yang namanya ketenangan dan damai sejahtera. Apa rahasia kita bisa menikmati hari-hari yang baik? Jaga mulut kita. Jangan suka ngomongin orang. Jangan suka bergosip. Apalagi memfitnah orang. Jangan suka mempunyai kebiasaan mengeluarkan sumpah serapah. Jangan suka berbohong. Orang yang mempunyai kebiasaan berbohong, dia akan hidupnya dipenuhi dengan kebohongan satu pada kebohongan yang lain. Dia akan menutupi kebohongan yang satu dengan kebohongan yang lebih besar lagi. Apakah ada damai sejahtera? Apakah ada kenyamanan? Saya yakin tidak ada. Karena apa? Dia diliputi oleh kegelisahan. Dia gelisah karena dia hidup di dalam kebohongan-kebohongan yang dia ciptakan sendiri. Jaga mulut kita. Ayat yang ke-11 dikatakan bahwa jauhi yang jahat dan lakukan yang baik. Berjuanglah untuk mengejar perdamaian. Salomo mengatakan bahwa perkataan yang lemah lembut itu meredakan kegeraman. Perkataan yang lemah lembut itu bikin hati tenang. Perkataan yang lemah lembut itu membuat yang mendengar jadi adem. Sebaliknya, perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Perkataan yang pedas itu bikin orang marah, bikin orang murka, bikin orang gregetan, bikin orang jengkel, bahkan sakit hati. Bapak Ibu, kalau pedesnya cabai, kita minum air hangat, enggak sampai hitungan jam, efek dari pedes cabai itu bisa hilang. Tetapi pedesnya omongan orang, sampai kapan kita enggak tahu. Bisa bertahan 1 bulan, bahkan bisa bertahan tahunan. Jaga mulut kita, supaya di dalam diri kita itu ada damai sejahtera. Supaya orang yang mendengar itu juga memperoleh damai sejahtera. Sokrates seorang filsuf, dia mengatakan bahwa ada tiga saringan ketika kita berbicara. Saringan yang pertama adalah apa yang akan kita katakan itu baik bagi orang yang mendengar. Nyakitin dia enggak? Mancing emosinya dia enggak? Saringan yang kedua, apakah yang kita katakan itu adalah sebuah kebenaran atau hanya gosip? Kalau cuman gosip, kalau kebenarannya tidak tahu, belum tentu, ya jangan kita ucapkan. Kebenaran yang ketiga adalah, apakah yang kita katakan itu ada bermanfaat bagi orang yang mendengar? Ada manfaatnya enggak bagi dia?
Jangan sampai apa yang kita katakan itu akan menimbulkan gosip-gosip dan gosip. Di dalam banyak bicara akan ada banyak pelanggaran. Makanya kita harus berhati-hati menggunakan mulut kita. Yang kedua, poin kedua adalah jaga mata. Bukan hanya mulut yang harus kita jaga, tetapi mata juga harus kita jaga. Karena mata bisa membawa kita, menjerumuskan kita kepada kebinasaan. Dan bahkan bisa menyeret orang lain untuk jadi korban. Hawa ketika dia melihat buah, dia tergoda, dia tergiur. Semakin dilihat, semakin menggoda. Semakin dilihat, semakin menggiurkan. Padahal buah itulah yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan. Tetapi karena Hawa, dia tidak bisa menjaga matanya. Apa yang dilakukan? Dia memetik buah itu, dia memakannya. Enggak cukup sampai di situ. Dia memberikan buah itu kepada suaminya Adam. Akibatnya, dua-dua diusir dari Taman Eden. Bapak Ibu ingat kisah Daud dan Batseba? Gara-gara Daud tidak bisa menjaga matanya, maka Daud melakukan perbuatan terlarang dengan Batseba. Bukan hanya Daud tidur dengan Batseba yang bukan istrinya, tetapi Daud juga menandatangani kematian suami sah dari Batseba, Uria. Uria yang seharusnya seorang prajurit yang militan, dia yang mempunyai pengabdian yang luar biasa kepada rajanya, dia yang mempunyai kesetiaan yang luar biasa kepada Daud. Apa yang dibalaskan oleh Daud kepada Uria? Daud mengirim Uria ke garis depan peperangan supaya Uria mati. Dan Daud setelah dia ditegur oleh Nabi Nathan, dia menyadari kesalahannya. Hidupnya Daud penuh dengan tekanan. Hidup Daud penuh dengan penderitaan. Dan dia menuliskan itu semua di dalam Mazmur pasal yang ke-38 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarahmu. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku. Semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Bapak Ibu, ketika Daud tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, hari-harinya Daud dipenuhi dengan tekanan. Dia menyatakan bahwa seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Daud hidup dalam tekanan. Daud yang seharusnya dia membawa damai sejahtera kepada rakyatnya. Dia yang menjaga rakyatnya. Tapi yang dilakukannya, dia malah mencelakakan rakyatnya. Siapa yang menerima buahnya? Daud. Batseba juga, dan anak yang dikandung Batseba akhirnya mati. Poin yang ketiga, jaga telinga. Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-18a di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan bahwa sebab itu perhatikanlah baik-baik apa yang kalian dengar. Jaga telinga kita. Apa yang kita dengar? Apa yang harus kita dengar? Yang harus kita dengar pertama adalah firman Tuhan. Apa yang tertulis di dalam firman Tuhan, semuanya adalah kebenaran. Di luar firman Tuhan, kebenarannya harus diuji. Apa yang akan terjadi ketika kita membuka telinga kita pada kebenaran firman Tuhan? Iman kita bertumbuh. Pengharapan kita bertumbuh. Sukacita kita diperbarui setiap hari. Ada damai sejahtera di situ. Apalagi yang harus kita dengar? Nasihat. Amsal 19 ayat yang ke-20 dikatakan bahwa dengarkanlah nasihat
dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Ketika kita mau mendengar nasihat, dikatakan bahwa kita akan menjadi semakin bijak. Kita akan menjadi semakin bijak menggunakan mata kita. Kita akan semakin bijak menggunakan mulut kita. Kita juga akan semakin bijak menggunakan telinga kita. Kita akan semakin berhati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Kita akan semakin berhati-hati dengan apa yang kita lihat. Kita juga akan semakin hati-hati dengan apa yang kita lakukan. Dan buah dari itu semua, kita mendapatkan sukacita. Hidup kita dipenuhi dengan ketenangan. Hidup kita dipenuhi dengan damai sejahtera Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dengan menjaga mulut kita. Dengan menjaga mata kita. Dengan menjaga telinga kita. Satu hal yang harus kita ingat, satu hal yang harus kita perhatikan bahwa ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, maka akan ada damai sejahtera di situ yang membuat hidup kita tenang, yang membuat hidup kita nyaman. Selesai sampai di situ? Tidak. Kita punya tugas untuk membagikan damai sejahtera yang sudah ada di dalam hati kita kepada orang-orang di sekitar kita. Kita mempunyai tugas membagikan damai sejahtera kepada keluarga kita. Kita memperoleh damai sejahtera. Kita bisa melakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari ketika kita memberi ruang kepada Tuhan. Ketika kita mempersilakan Tuhan untuk memimpin langkah hidup kita setiap saat. Untuk memimpin langkah hidup kita setiap waktu. Memegang tangan kita. Kita akan puji-pujikan. Tuhan, aku perlu pimpinanmu. Berjalanlah Tuhan di depanku. Memegang tanganku. Sehingga aku bisa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Takut, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku,
Haleluya. Bila Engkau tak bersertaku, amin Tuhan. Kami butuh Engkau Yesus. Haleluya. Amin Yesus. Amin. Pimpin langkahku dengan kasih karunia. Haleluya. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Amin. Kami perlu Engkau Tuhan. Nyatakan Haleluya Yesus. kemuliaan Amin. Haleluya. Berjalanlah bagi kami Tuhan. Pimpin kami Tuhan. langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus. Terpuji namamu. Haleluya. Haleluya. Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Haleluya. Amin Yesus. Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Khususnya hari-hari ini Tuhan. Kami sangat perlu Engkau Tuhan. Memimpin hidup kami Tuhan. Di saat-saat hari-hari yang begitu berat Tuhan. Kami tidak mau jauh dari Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau yang mampu menolong, memberikan kemenangan bagi hidup kami Tuhan. Oleh karena Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan selalu ada dalam hidup kami, di dalam hati kami, memimpin kami setiap hari. Karena hanya dengan damai sejahtera itu Tuhan, kami mampu menjalani hari kami Tuhan. Oleh karena Tuhan, seperti kebenaran firman-Mu Tuhan, kami harus hidup dalam kebenaran Tuhan. Mulut kami Tuhan biarlah diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah mata kami boleh memandang Tuhan kebenaran itu Tuhan. Dan telinga kami boleh mendengarkan sesuatu yang daripada Engkau Tuhan. Sehingga hidup kami Tuhan penuh dengan damai sejahtera. Sehingga di dalam keadaan saat ini Tuhan kami mampu terus berjalan. Kami mampu terus berjuang Tuhan. Karena Engkau yang memimpin kami Tuhan. Terima kasih buat sabda-Mu Tuhan. Menjadi kekuatan kami Tuhan. Kami terus melangkah. Kami percaya Tuhan kemanapun kami berada. Karena Engkau berserta dengan kami Tuhan. Sekalipun kami harus turun ke lembah Tuhan. Kami tidak takut Tuhan. Karena Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat Roh Kudus-Mu Tuhan. Dimanapun umat-Mu berada. Tuhan boleh melawat kami semua. Tuhan boleh menjamah kami. Tuhan boleh memberikan damai sejahtera itu Tuhan. Sehingga menjadi kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang punya beban masalah Tuhan, Tuhan nyatakan kepada kami Tuhan. Supaya kami tahu Tuhan Engkau Allah yang kami sembah. Jauh lebih besar dari setiap masalah kami Tuhan. Sehingga boleh mengetahui Tuhan. Pertolongan yang daripada Engkau Tuhan ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami doakan Tuhan. Buat bangsa kami Tuhan. Buat keberadaan kota kami Tuhan. Dimanapun kami tinggal Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu boleh ada di dalam kota kami dan di dalam bangsa kami Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang mereka yang bersedih Tuhan berikan penghiburan.
seluruh Tuhan mereka yang bekerja di garis depan Tuhan untuk memerangi segala wabah ini Tuhan. Tuhan boleh menolong berikan kesehatan, kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan baik bagi kami. Tuhan boleh menyertai kami. Kami boleh bersyukur hari ini buat setiap berkat yang daripada Engkau Tuhan. Sebelum kami akhiri ibadah ini, kami akan menerima berkat Tuhan. Oleh karenanya saudara semuanya, mari kita kedangan tangan kita. Kita menerima berkat dari Tuhan. Turunlah, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih sayang, kemurahan dari Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dan persekutuan yang indah dari kuasa Roh Kudus yang tinggal terus menyertai memberkati kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, semua percaya katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. You've overcome this world with love and made my fight your own. I lift my eyes, throw fear aside, and sing out into the night. Even when the world caves, even when the fight calls, even when the war's wage, I take heart. I know you are greater, forever you are seen.